Oke, ketemu lagi di materi kalor yang berikutnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Kalor bisa pindah loh ya. Dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, caranya ada 3. Yang pertama adalah konduksi, kemudian konveksi dan radiasi. Tentu di SD sudah pernah ya. Kita akan menyimak lagi. Konduksi. Contohnya seperti ini. Saat menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika, kemudian kalor berpindah dari setrika ke kain. Nah, ini dikatakan perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi ini kalornya berpindah, tetapi partikelnya tidak ikut berpindah. Ya, kalornya pindah tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, seperti ketika duduk di kursi yang berhimpitan ya, kemudian di satu kursi itu ada 3 anak yang duduk, kemudian duduknya digoyang-goyangkan, bergetar. Nah, pada saat bergetar tersebut, maka yang di bagian tepi itu akan membutuhkan tempat yang lebih. Nah, ketika bergetar itu seolah-olah partikelnya benda tersebut sedang dipanaskan, sehingga partikel tersebut bergetar, tapi tidak pindah, hanya nyenggol sambungnya ya. Itu adalah peristiwa konduksi. Partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan akan bergetar makin cepat ya. Akibatnya suhu makin tinggi. Jadi konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Kalian bisa memberi contoh yang lain, misalkan ketika memegang benda yang panas, misalkan tongkat yang baru kena panas matahari kemudian kalian pegang, maka panas tersebut akan pindah ke tangan, tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, ini coba celupkan sendok kayu dan sendok logam. Ini akan membandingkan kayu dengan logam pada air panas.
tentu kalian sudah bisa menebak. Kemudian pegang ya, rasakan nanti yang cepat panas yang mana, atau yang merasakan tanganmu itu panas yang mana. Saya kira itu sudah bisa tertebak. Kira-kira ada pertanyaan yang akan kamu tanyakan? Itu kalau misalkan di rumah mencoba bisa. Kok bisa ya? Kok bisa seperti itu ya? Nah, coba pikirkan. Apakah jenis bahan mempengaruhi konduktivitas atau daya hantar dari panas tersebut? Ya, nanti bisa disampaikan, ya ditanyakan, disampaikan lewat WA hasilnya. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda ya, jadi tergantung jenisnya. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Kemudian bahan yang mengantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Maka kalau kalian mencoba sendok logam dengan kayu, maka yang logam ikut dikatakan konduktor dan yang kayu dikatakan sebagai isolator. Nah, ini contoh konduktor dan isolator. Contoh konduktor itu semakin ke kanan itu semakin baik. Dari timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak. Semakin kanan kemampuan untuk mengantarkan kalor semakin baik. Sedangkan kalau isolator semakin kanan itu semakin buruk ya. Kemampuan menghantarkan kalornya semakin buruk. Dari air, kemudian batu bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Jadi memang ruang hampa itu tidak bisa mengantarkan kalor. Tentu pada peralatan masak, bagian yang bersentuhan dan api pasti menggunakan konduktor dan pegangannya pasti isolator. Seperti pada contoh ini, wajan. Ya, berikutnya, panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Punya ide kira-kira bagaimana agar panas kopi tersebut bertahan lebih lama lagi? Ya, dikasih ruang hampa antara kaca dan bagian luar. Ya, itu contoh seperti termos. Itu di dalam termos itu ada ruang hampanya, sekatnya karena ada isolatornya. Tahu termos ya?
untuk menyimpan air panas. Nah, saat udara dingin kamu berselimut di dalamnya juga. Berarti selimut juga merupakan isolator sehingga dingin itu tidak bisa menembus ke selimut sehingga kamu di dalamnya tetap hangat. Nah, ini contoh. Penguin memiliki lapisan lemak yang tipis di bawah kulit. Lemak menjaga tubuh penguin tetap hangat. Ya, jadi juga terjadi pada manusia yang memiliki lapisan lemak itu fungsinya untuk menjaga tubuh juga tetap hangat. Apakah sama dengan hewan juga? Sama. Fungsinya sama fungsinya. Oke, yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu aliran, ya. Air merupakan konduktor yang buruk, namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada perpindahan panas yang lain pada air tersebut, ya, yaitu konveksi. Jadi prinsipnya adalah aliran. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Ya, jadi proses ini disebut konveksi. Pola aliran air yang membentuk arus konveksi. Jadi, konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel benda. Jadi ini partikelnya ikut bergerak. Ini pengamatan. Es batu berwarna. Saat pembuatannya diberi pewarna makanan. Ambil gelas beker. Ini gelas biasa. Kemudian isilah dengan air sampai penuh. Cara perlahan-lahan masukkan es batu ke dalam air. Amati ya, ini seperti membuat es ya, membuat minuman dengan es, tapi esnya diberi pewarna dahulu. Nanti bisa diamati. Pertanyaannya, mengapa pencairan es batu berwarna pada air membentuk pola? Ya, ini harus dilakukan nih, dicoba. Nah, ini contoh arus konveksi yang kamu temui, yaitu angin laut dan angin darat. Ya, angin itu terjadi karena ada perbedaan tekanan. Tekanan itu terjadi karena ada pemanasan. Pemanasan bukan senam ya, tapi karena panas. Jadi ketika siang hari
panas di daratan itu lebih cepat ya, sehingga udaranya ringan naik, kemudian udara yang ada dari lautan itu mengalir mengisi ke tempat yang ada di atas daratan dan terus menerus sehingga berputar, terjadi aliran, maka dikatakan sebagai angin laut, angin dari laut ke darat. Ya, demikian sebaliknya yang malam hari, karena daratan lebih cepat dingin daripada lautan, maka udara yang atas di lautan lebih hangat sehingga bergerak naik dan digantikan dengan udara dari daratan, maka dikatakan angin darat. Contoh dalam peralatan kehidupan sehari-hari, misalkan oven ya, oven yang sederhana diletakkan di atas kompor, itu kan panasnya yang diambil, panas dialirkan muter terus ya, sehingga yang di dalam menjadi rata. Kemudian juga ada pengering rambut, hair dryer. Ada juga pemanggang roti, magic jar. Itu contoh pemanfaatan konveksi. Nah, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi itu adalah memancar. Contohnya cahaya matahari. Ya, bayangkan kamu berjalan di tengah siang hari yang cerah, kamu merasakan panas ya. Berarti kalor dari matahari bisa sampai ke wajah, meskipun jaraknya berjuta-juta kilometer. Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor ya secara konduksi dan konveksi. Jadi perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi, yaitu memancar. Jadi radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Ya, tanpa memerlukan medium. Jadi kamu juga merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu yang menyala, atau saat kamu duduk dekat api unggun. Kenapa bisa hangat? Karena kalor yang ada di api itu memancar. Itu contoh peristiwa radiasi. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor. Yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Jadi warna mempengaruhi juga ya.
karena pengaruh penyerapan dan pemantulan. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Jadi kalau misalkan benda itu semakin panas, maka semakin besar pula kalor yang dipancarkan. Kemudian makin luas permukaan benda, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Jadi pengaruhnya adalah panas dan luas permukaan. Mempengaruhi ya, semakin panas berarti kalornya semakin besar, kemudian luas permukaan juga pengaruhnya kalornya juga semakin besar untuk diradiasikan. Jadi pengaruhnya yang pertama adalah panas benda dan yang kedua adalah luas permukaan benda. Sebaliknya, makin rendah suhu maka kalor yang diterima juga makin besar. Nih kalau suhunya rendah, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungan. Jadi kalau dibayangkan itu lingkungan itu luar, kemudian kalau suhunya benda itu rendah berarti semakin besar untuk masuk, untuk diterima. Dan juga kalau makin luas permukaan benda itu dingin, maka kalor yang diterima dari lingkungan juga semakin besar. Jadi ini pengaruhnya, kalau yang pertama tadi benda panas, kalau ini bendanya dingin, luas permukaannya juga bendanya dingin. Kalau dingin itu berarti menerima kalor dari luar, kalau panas itu berarti memberi kalor ke lingkungan. Maka pada saat kamu menjemur dua kaos basah yang warnanya berbeda, kamu akan mendapatkan bahwa kaos yang berwarna lebih gelap ternyata lebih cepat kering. Ini dari gambar. Yang lebih gelap itu cepat kering karena cepat menyerap. Baik, kesimpulannya, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Kemudian makin gelap benda yang terasa dingin, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungan. Jadi ada pengaruhnya adalah warna. Kalau warnanya gelap, kemudian terasa panas, maka kalor yang diradiasikan ke lingkungan juga semakin besar. Dan juga kalau misalkan benda gelap tapi dingin, maka kalor yang diterima dari lingkungan juga semakin besar. Jadi pengaruhnya adalah warna.
Ini contoh pemanas air dari tenaga matahari. Ya, baju berwarna putih. Mengapa? Ya, ini mungkin hubungannya dengan panas ya. Asal usulnya juga saya tidak tahu. Mengapa baju sekolah berwarna putih? Ya, mengantisipasi supaya tidak menyerap panas yang banyak. Ini contoh buaya. Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalau dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Ini contoh termos ya. Di dalamnya ada sumbat, kemudian ada celah ya, antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa sehingga tidak ada konduksi dan konveksi. Oke, demikian perpindahan kalor. Nih kalian bisa latihan tadi 3 cara perpindahan kalor. Apa itu konduktor contohnya, isolator, kemudian faktor yang mempengaruhi, kemudian faktor yang berpengaruh, kalor yang diterima dan kalor yang dilepas. Oke, demikian, selamat pagi, selamat berjumpa di materi berikutnya. Nah, sehat selalu.